saya sebagai pimpinan PT Transindo Utama Bitung menyampaikan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi perusahaan kami mendapat kunjungan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsad, salah satu perguruan tinggi terbaik di Sulawesi Utara. Kami menerima keterangan adik-adik dengan segenap hati. Terima kasih Pak. Sebelumnya Pak, di sini kami datang di PT Transindo Pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi kami. Dan saat ini bisa kami meminta waktu untuk Bapak sebentar untuk memancing Bapak terkait perilaku organisasi yang diterapkan di perusahaan ini. Bisa. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu saya Majesti Nania dan Saya Maria Santiago yang nantinya akan mewawancarai Bapak. Jadi sebelum adik-adik memberikan pertanyaan, saya mau jelaskan dulu tentang profil perusahaan kita. Kita ini adalah perusahaan jasa. Perusahaan kan dibagi dua, perusahaan yang memproduksi barang sama perusahaan jasa. Kalau kita perusahaan jasa, perusahaan kita bergerak di bidang ekspedisi muatan kapal. Lebih khusus kita pengiriman kontainer, barang-barang yang dikemas di dalam kontainer, dan kita sebagai agen loading di itu. Jadi aktivitas pekerjaan kita perusahaan ini terkait dengan pelabuhan, perkapalan, sama kendaraan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya bagaimana PT Transindo Primatama mengatasi keterlambatan produk yang dipesan dan bagaimana menjelaskan keterlambatan tersebut kepada customer. Nah, ini saya kembali lagi yang sudah saya jelaskan tadi. Kita adalah perusahaan jasa. Jadi mengenai keterlambatan produk yang kita pesan, terus bagaimana kita jelaskan kepada customer itu. Kalau ruang lingkup pekerjaan kita ini kan ada hubungan dengan pengiriman barang lewat laut. Iya. Biasanya kalau keterlambatan produk yang pesan itu biasanya itu masalah yang di luar perusahaan kita. Iya. Contoh kalau ada keterlambatan barang itu biasanya satu karena kapal terlambat tiba. Itu disebabkan faktor alam atau mungkin karena kondisi kapal. Dan begitu kapal tiba di Bitung, ada faktor-faktor yang menyebabkan barang itu belum bisa kita keluarkan. Salah satunya alat di pelabuhan yang rusak atau ada kendala-kendala lain. Kalau untuk dalam internal kita hampir tidak ada kendala, karena kita mempunyai tim yang solid dari tim marketing, finance sampai operasional. Kita kerja sama tim yang kuat. Jadi kalau ada keterlambatan seperti yang ditanyakan tadi, yang utamakan sini adalah kita membangun komunikasi dengan klien kita. Itu yang paling utama, komunikasi. Jadi begitu kita sudah dapat informasi ada keterlambatan kapal, sehingga barang yang dipesan otomatis terlambat. Sebelum mereka menerima informasi ke barangnya terlambat, kita lebih dulu menyampaikan, ya. Kita menyampaikan alasan-alasan apa yang membuat sampai barangnya terlambat, dari pengiriman sampai proses bongkar muat, itu kita sampaikan. Kita harus ada bukti-bukti pendukung supaya klien kita, customer kita bisa percaya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh budaya organisasi dalam meningkatkan manajemen kinerja perusahaan pada PT Transindo Primatama? Pengaruh budaya organisasi itu memang sangat berdampak sekali dalam kita punya aktivitas perusahaan. Kita di sini menerapkan SOP perusahaan, terus kita juga menerapkan performance indikator kinerja itu indikator utama. Jadi untuk meningkatkan kita punya kinerja atau perusahaan itu, kita membangun sistem dari setiap bagian, dari operasional, finance, marketing. Itu kita mempunyai satu organisasi kerjasama yang saling terkait, jadi tidak ada yang jalan sendiri-sendiri.
Jadi kita memperkuat kita punya bagian-bagian itu untuk kolaborasi supaya kita bisa mendapat satu tujuan yang maksimal. Baik Pak, terima kasih. Terus pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir, yaitu budaya organisasi seperti apa yang bisa meningkatkan kinerja para karyawan di dalam perusahaan ini? Budaya organisasi ini yang itu sebenarnya tadi kita membangun budaya organisasi. Jadi dalam satu organisasi itu kita menerapkan SOP yang sudah diatur. Terus supaya kita punya budaya organisasi ini tetap berjalan dalam satu perusahaan itu, karyawan juga kita memberikan kesempatan untuk ada jenjang karir. Lebih daripada itu mungkin ada tunjangan-tunjangan seperti bonus. Jadi itu menjadi motivasi bagi karyawan untuk lebih meningkatkan kita punya kinerja, sehingga kita punya budaya organisasi itu tetap kita jaga dengan baik. Baik Pak, sekian wawancara di siang hari ini. Terima kasih banyak. Kalau masih ada pertanyaan lagi, bisa dijawab. Baik, terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 6 perilaku organisasi mohon undur diri. Ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak. Sukses untuk perusahaan.